ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah, pada pagi hari ini kita kembali diizinkan untuk menikmati indahnya majelis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah, karena Rasul kita yang mewajibkannya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang fardu, wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Oleh karena itu, hadir di majelis ilmu sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah, karena kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul kita yang mulia. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah pada pagi hari ini bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirnya kita di majelis ilmu mudah-mudahan bisa membuat kita semakin tenang jiwanya, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, serta mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah, berada di atas sunnah yang telah beliau ajarkan. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita laksanakan kecuali kalau Allah yang memudahkan, Allah yang mengizinkannya. Maka selalulah berdoa, selalulah memohon kepada Allah agar hati kita tidak berbalik kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, tapi hendaknya hati kita menjadi hati yang sabit, hati yang kokoh, meskipun barangkali banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalani ketaatan itu. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita selesaikan pendahuluan yang ditulis oleh pensyarah kitab Syarhus Sunnah, maka pagi ini insyaallah kita akan coba melihat biografi singkat
siapa Imam Al-Muzani. Ini menjadi penting agar kita tahu dengan siapa kita belajar, agar kita tahu siapa guru kita. Jadi guru kita Al-Muzani, Imam Al-Muzani, karena kita sedang membaca apa yang beliau tulis. Kita kan cuma menyampaikan saja. Apa yang ada di dalam buku ini merupakan sesuatu yang ditulis oleh beliau, berarti beliaulah yang menjadi guru kita. Beliau kan sudah lama wafat, iya, tapi itulah keistimewaannya ahlul ilmi. Keistimewaan ahlul ilmi itu selalu hidup, walaupun jasadnya sesungguhnya sudah mati. Fafuz bi'ilmin ta'ish bihi abadan wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Itu ungkapan seorang penyair Arab. Fafuz bi'ilmin ta'ish bihi abadan. Ambillah kebahagiaan kalian itu dengan ilmu. Ta'ish bihi abadan. Niscaya engkau akan hidup untuk selamanya. Wan nasu mauta, manusia semuanya sudah mati. Wa ahlul ilmi ahya'u. Sementara ahlul ilmi itu sesungguhnya hidup. Kalau nggak salah, ini salah satu dari diwan Al-Imam Syafi'i. Salah satu dari syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i yang merupakan guru utama dari Imam Al-Muzani. Maka beliau meskipun sudah wafat, jasadnya sudah hancur lebur, tetapi dia masih bisa menjadi guru umat. Termasuk kita adalah yang mendapatkan istifadah dari apa yang beliau tulis. Baik, ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu. Namanya, nasabnya, dan kunyahnya. Kunyah itu beda dengan nama. Kalau kunyah itu biasanya sesuatu yang dipanggil dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan. Itu kunyah. Orang-orang Arab biasa memanggil namanya tidak dengan namanya langsung, tetapi dengan kunyahnya tadi itu. Dan bahkan menjadi satu kebanggaan bagi mereka ketika mereka dinisbatkan kepada ayahnya, ketika memang ayahnya atau dinisbatkan kepada anaknya. Abdullah ibnu Abbas, orang tidak sebut Abdullahnya, tapi Ibnu Abbas. Abdullah ibnu Mas'ud, orang tidak sebut Abdullahnya, tapi yang disebut Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Fulan, Abu Fulan itu adalah kunyah, salah satu dari kebiasaan orang Arab di dalam memanggil nama. Maka Al-Muzani itu huwa adalah Abu Ibrahim. Abu Ibrahim berarti kunyahnya adalah Abu Ibrahim. Bapaknya Ibrahim. Berarti dia seorang ayah dan dia punya anak namanya Ibrahim. Terkadang kata Abu Fulan kadang diungkapkan untuk sesuatu yang meskipun kadang dia tidak punya anak atau dia belum punya anak, dengan harapan nanti kalau anaknya lahir maka dia akan berikan nama itu. Maka ada di antara sahabat yang masih kecil, masih suka main-main, anak-anak masih kecil, 6 tahun, 7 tahun, namanya Abu Umair, padahal dia masih kecil. Lewatlah Nabi, ketemu Abu Umair dalam keadaan menangis. Ternyata dia menangis karena mainannya mati. Jadi ada burung-burung pipit yang kecil-kecil itu, mainan dia mati. Ketika burung itu mati, nangis dia lewat Nabi. Kata Rasul, ya Abu Umair, madza fa'alan Nughair. Nughair itu, itulah tadi itu. Nama ada di Arab, burung kecil itu jadi mainan oleh Abu Umair. Ya Abu Umair, madza fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, sedang apa Nughair itu? Ternyata Nughairnya mati. Dia itu membuat
beliau menangis. Maklum anak kecil kalau hilang mainannya tentu dia akan menangis. Dari hadis itu diambil oleh ulama sebuah hukum, boleh kita memanggil Abu Fulan untuk orang yang meskipun belum menikah atau tidak punya anak. Karena secara zahir kan bisa bohong. Hei Bapak Fulan, padahal dia bukan bapaknya si Fulan itu, karena tidak ada anaknya. Nah, oleh karena itu kunyah diucapkan untuk seseorang, mungkin memang dia punya anak yang bernama itu, atau dia berharap punya, nanti kalau dapat dia akan berikan nama itu, atau memang bagi mereka yang belum punya. Dari hadis tadi diambil hukum itu oleh para ulama. Maka kunyahnya adalah Abu Ibrahim. Ismail ibn Yahya ibn Ismail ibn Amr ibn Muslim al-Muzani al-Misri. Al-Misri itu nisbat ila Mesir. Min Muzainah al-qabilatil masyhurah. Jadi ada satu kabilah yang masyhur di sana, Muzainah. Al-Muzani, pembahasannya dalam ilmu nahu. Ada Nawa, jadi An-Nawawi. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Nah, begitulah ilmunya yang ada, dan penisbatan Al-Muzani itu adalah kepada kabilah Muzainah. Jadi Abu Ibrahim namanya Ismail ibn Yahya, kunyahnya adalah Abu Ibrahim. Nasabnya bin Yahya ibn Ismail bin Amr ibn Muslim al-Muzani. Wulida sanata, beliau dilahirkan pada tahun 175 Hijriyah. Berarti kira-kira 29 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat. Ketika dia belajar bersama Imam Syafi'i, berarti dia masih kecil, tapi dia memulai bersama Imam Syafi'i. Biasanya ilmu-ilmu yang didapat di waktu kecil itu ilmu yang memang lama ingat dan lama lengketnya. Boleh kita buktikan fakta-fakta pada diri kita sendiri. Apa yang kita dapatkan di waktu kecil mungkin sampai sekarang kita masih mengingatnya. Tapi apa yang didapat setelah dewasa gampang lupanya. Sekali duduk di majelis ilmu besok udah lupa. Tapi kalau yang didapat di waktu kecil itu lama lengkapnya. Imam Al-Muzani ternyata dari kecil itu memang dia memulai bersama Imam Asy-Syafi'i. Apa yang beliau tulis ini merupakan sesuatu yang dia dapatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Dia dilahirkan 175, sedangkan Imam Syafi'i wafat 204. Berarti 29 tahun ya kira-kira, 29 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat dia lahir. Seandainya dia memulai belajar umpamanya umur 10, dan ulama-ulama dulu memang begitu, dia umur 7, umur 8, umur 6 itu fase di mana mereka menghafal Al-Qur'an. Setelah itu baru mereka memulai ilmu yang lain dan diantarkan oleh orang tuanya. Nah, sedari kecil itulah dia mulai mengambil ilmu dari Imam Asy-Syafi'i. Wa nasha'a fi usratin muhibbatin lil ilmi. Beliau itu tumbuh berkembang di tengah-tengah keluarga yang semua mereka mencintai ilmu. Jadi mereka Al-Muzani hidup di tengah-tengah keluarga yang memang keluarga itu adalah merupakan pecinta ilmu. Fabnu ukhtihi Al-Hafiz At-Tahawi sahibu kitabi Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi ada anak dari saudara perempuan dia. Muzani punya saudara perempuan, dan saudara perempuan itu punya anak namanya adalah Al-Hafiz At-Tahawi. Jadi Imam At-Tahawi itu berarti masih dalam sekeluargaan dengan Imam Al-Muzani. Karena Hafiz At-Tahawi itu merupakan anak dari saudari Al-Muzani. Siapa itu At-Tahawi? Dia pemilik kitab Al-Aqidatut Tahawiyah. Jadi ada Aqidah Tahawiyah. Sekarang sebagian mengklaim pula kitab Al-Aqidatut Tahawiyah itu kitab yang sejalan dengan fikrah atau pemikiran aliran kalam.
Karena ada salah satu dari ungkapan Imam At-Tahawi di situ di mana mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harus bebas dari 6 arah. Ada ungkapannya di situ. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di bawah, tidak di atas, harus sunyi. Ada itu. Lalu apa maksudnya? 6 arah yang dimaksud ketika arah semua itu menjadi bagian dari makhluk, maka Allah mustahil berada dalam makhluknya. Karena kalau kita bilang atas dalam artian di atas kita yang masih menjadi bagian dari makhluk, berarti Allah tidak ada di situ. Sebenarnya beliau ingin menolak ungkapan orang-orang yang ingin mengatakan bahwa Allah justru ada di mana-mana. Dan ungkapan itu beliau ingin menolak keyakinan seperti itu. Karena ada sebagian ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah berada dimanapun kamu berada, seolah-olah dimaknai bahwa Allah berada di semua tempat. Tapi beliau ingin menolak itu. Dan ungkapan yang tadi sunyi dari 6 arah, ada kata atas di situ. Atas itu selagi dalam bagian makhluk berarti Allah tidak di situ. Bukan berarti Imam At-Tahawi dengan ungkapannya itu menolak bahwa Allah alal arash, karena arash adalah makhluk yang tertinggi. Setelah arash tidak ada lagi makhluk apapun. Berarti Allah berada di atas makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang qahir, yang berkuasa fawqa. Apa itu fawqa? Di atas hambanya, di atas semua makhluk, karena semua makhluk adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan waktu beliau dengan ungkapan itu menolak ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Maka At-Tahawi, sahibu kitab Al-Aqidatut Tahawiyah, ini sebenarnya sebuah kitab yang menjadi kebanggaan oleh ahlu sunnah yang sebenarnya. Maka disarahkanlah Al-Aqidatut Tahawiyah itu oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ada kitabnya Syarhu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tahawi juga memiliki kitab Syarhu Mushkilil Athar. Syarhu Mushkilil Athar. Itu kitab-kitab penting dalam mempelajari hadis. Ketika ada hadis yang seolah-olah dia bertentangan, hadis yang pertama seolah-olah bertentangan dengan hadis yang kedua, itu namanya muskil al-athar. Beliaulah memberikan penjelasan, mendudukkan persoalannya, sebenarnya tidak bertentangan tetapi diberikannya penjelasan, karena mustahil bertentangan antara satu ungkapan Nabi dengan ungkapan yang lain karena sumbernya satu. Kalau bertentangan sepertinya, maka perlu untuk dicari titik temunya. Bagaimana cara untuk mengambil kesimpulan dari beberapa riwayat yang seolah-olah dia bertentangan. Wa dzakara ulama, para ulama juga mengatakan anna ukhtahu kanat tahdur majalis al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa saudara perempuannya yang tadi itu juga ikut hadir pada majelis Imam Asy-Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa mereka sekeluarga adalah orang-orang yang memang cinta ilmu. Saudara perempuannya itu sendiri oleh para ulama mengatakan dia juga hadir dalam majelis Imam Asy-Syafi'i. Berarti Imam Al-Muzani, saudara perempuannya, anak dari saudara perempuannya sendiri Imam At-Tahawi itu merupakan adalah murid-murid dari Imam Asy-Syafi'i. Wa naqala anha Ar-Rafi'i, bahkan para ulama mengatakan bahwa saudara perempuannya itu diambil ilmunya atau dinukil dari beliau oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu salah seorang dari ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang ternyata beliau sendiri menukil atau mengambil ilmu dari saudari perempuannya Imam Syafi'i tadi itu, yang merupakan orang tua dari ibu dari Imam At-Tahawi, Rafi'i dan yang selainnya.
Berarti kalau sudah diambil pandangannya atau ilmunya oleh ulama-ulama yang lain, berarti saudari perempuannya sesungguhnya dia juga adalah merupakan sumber ilmu. Tufiya Al-Muzani di Mesir. Imam Al-Muzani wafat di Mesir pada tahun 264. Berarti setelah 60 tahun Imam Syafi'i wafat. Berarti panjang umurnya Imam Al-Muzani. Kalau Imam Syafi'i itu cuma 54 tahun. Karena dia lahir 150, wafat 204. 60 tahun berikutnya 264 maka wafat pula Imam Al-Muzani. Abrazu syuyukhi. Siapa saja yang menjadi guru-guru Imam Al-Muzani? Abrazuhum, yang paling terkenal dari gurunya Imam Al-Muzani huwa Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jadi ditempatkan di sini nama Imam Syafi'i sebagai guru Imam Al-Muzani yang abraz. Abraz itu azhar, yang paling nyata, yang paling terang, yang paling terkenal. Gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Haitsu lazamahu mulazamatan tammah. Beliau memulazamah Imam Syafi'i benar-benar mulazamah yang sempurna. Ketika dikatakan mulazamah tammah, berarti tidak ada satupun majelis Imam Syafi'i yang tidak dia ikuti. Dimanapun Imam Syafi'i berada mengajar, maka dia akan ada di situ. Mulazamah tammah. Wa takharraja bihi. Takharraja berarti alumninya itu. Dari situlah beliau mengambil semua ilmu-ilmunya. Untuk yang pertama, maka ditempatkan Imam Syafi'i pada yang pertama. Wa akafa ala kutubihi. Beliau selalu fokus dalam membaca kitab-kitab Imam Syafi'i. Jadi selain beliau menghadiri majelisnya, semua yang menjadi tulisan Imam Syafi'i itu dibaca, ditekuninya, dipahami, dihafal, diambil semuanya. Hatta qala, sampai beliau berkata, ada ungkapan Imam Al-Muzani bilang begini, qara'tu kitab ar-risalah lisy-Syafi'i 500 marrah. Saya telah membaca kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu berbicara tentang ilmu usul fikih, metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita biar bisa paham Al-Quran, bagaimana cara biar kita bisa mengerti dengan hadis-hadis Nabi, ada metodenya. Kalau di sini umum, di sini khusus, yang mana yang dipakai, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, yang mana yang harus diambil. Itu kan metode usul fikih. Dalam kitab Ar-Risalah ditulis oleh Imam Syafi'i metode tadi itu. Maka melalui kitab itu para ulama mengatakan yang pertama kali yang menulis kitab usul fikih itu adalah Imam Syafi'i melalui kitabnya yang tadi itu. Dan itu sebuah kitab yang ketika sudah ditulis semua orang butuh kepada kitab itu. Karena berawal dari permintaan Abdurrahman ibn Mahdi, adalah salah seorang ulama hadis, Abdurrahman ibn Mahdi, seumuran atau sezaman dengan Imam Syafi'i. Beliaulah yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan kitab itu. Karena mereka paham bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling mengerti tentang bagaimana cara memahami Quran dan Sunnah. Ulama dulu mengakunya seperti itu. Bahkan Imam Ahmad bilang, kalaulah Imam Syafi'i enggak hadir, enggak paham kami dengan hadis-hadis Nabi ini. Itu ungkapan Imam Ahmad. Nah, Abdurrahman ibn Mahdi meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan, tolong tuliskan kepada kami bagaimana cara dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, An-Nusus Asy-Syar'iyyah. Ditulis oleh beliau. Awalnya hanya ditulis kitabi, kitab saya. Tapi pada akhirnya, karena itu merupakan sebuah jawaban dari surat, risalah kan artinya sebenarnya surat. Maka jawaban itu diberi nama dengan
Ar-Risalah. Apa kata Imam Al-Muzani? Saya telah membaca kitab risalahnya Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. Kira-kira 500 kali itu sedikit atau banyak? Ini kitab Al-Muzani yang tipis begini nih, berapa kali akan bisa kita baca ini? Apa kata beliau? Saya telah membaca kitab risalah sebanyak 500 kali. Ma min marratin illa wastafattu minha faidatun jadidah. Tidaklah saya baca kecuali setiap kali saya membacanya, saya pasti menemukan dalam setiap kali pembacaan itu faidah jadidah, faidah yang baru. Setiap kali dia baca, besok baca lagi. Setiap kali dia baca, dia pasti menemukan ada faedah baru yang tidak ada sebelumnya. Begitulah luasnya makna kata-kata atau ibarah yang ada dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan itu pengakuan dari murid agungnya juga, Al-Muzani. Setiap kali dia membacanya, pasti dia menemukan ilmu yang baru yang belum ada sebelumnya. Itu bukti bahwa beliau benar-benar memulazamah Imam Syafi'i dan beliau itu benar-benar mengaguminya dan mengambil ilmu-ilmu itu dari buku-bukunya Imam Asy-Syafi'i, termasuk diantaranya Ar-Risalah. Waqad awsahu Syafi'i rahimahullah inda mautihi. Imam Syafi'i memberikan wasiat kepada beliau. Jadi ketika saat-saat wafatnya Imam Syafi'i, dia pun hadir di saat kematiannya Imam Asy-Syafi'i. Dan itu juga menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i punya wasiat khusus untuk dia inda mautihi, pada saat menjelang kematiannya, biwasiyatin nafi'atin jami'ah, dengan wasiat yang bermanfaat dan komprehensif, wasiat yang menyeluruh. Artinya ada dalam wasiat itu semua yang menjadi bagian-bagian dari tanggung jawab di kehidupan kita. Biasanya yang seperti itu dipastikan karena kedudukan Imam Al-Muzani di mata Imam Asy-Syafi'i. Karena saat-saat kematiannya pun Imam Syafi'i memberikan ilmu kepada dia. Di antara wasiat yang dikatakan di sini, qala fiha ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa massil al-akhirata fi qalbik. Massil al-akhirah, hendaklah engkau bayangkan terus akhirat di hatimu. Jadi dimanapun kita berada, harus selalu yang terbayang adalah akhirat. Ini pesan Imam Syafi'i kepada muridnya Al-Muzani. Sehingga kalau seandainya pesan itu yang diingat, tentu kita akan berpikir panjang untuk melakukan sesuatu, apakah ini akan membahayakan akhirat kita atau tidak. Kita kenapa sering terjebak kepada kemaksiatan? Karena kita lupa akhirat. Ternyata yang kita lakukan itu sesuatu yang menyulitkan akhirat kita. Kalaulah kita selalu ingat, ini yang saya minum nih, ini menyusahkan saya di akhirat atau menyenangkan? Halal apa tidak? Ini yang dimakan ini saat kita memakan atau mendapatkan sesuatu saat mendapatkannya, ini memudahkan saya di akhirat atau menyulitkan? Itu yang sering lupa. Kalau lupa, maka orang tidak pikir lagi mau halal mau haram, karena lupa dia dengan akhiratnya itu, maka dia ambil. Yang diingat hanyalah kepentingan dunia saja. Yang penting dapat dulu lah, halal haram itu nanti. Ternyata pesan Imam Syafi'i, massil al-akhirata fi qalbik, harus bayangkan terus, ada hendaknya terus bayangan-bayangan akhirat di hatimu. Waj'alil mauta nusba ainik, dan jadikan kematian itu di hadapan matamu. Jadikan kematian itu selalu ada di hadapan matamu. Jangan panjang angan-angan seolah-olah kita tidak akan mati. Tetapi baina ainaik, antara dua mata. Ini mata dua kita, di sini ada kematian. Berarti kematian bisa mendatangi kita kapan saja. Walatan sa mauqifaka baina yadayillahi azza wa jalla, dan jangan engkau melupakan
satu situasi nanti di mana engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minallahi ta'ala ala wajal. Hendaklah engkau selalu merasa takut kepada Allah, wajtanib maharimah, jauhi yang diharamkannya, wa addi faraidah, dan tunaikan pula kewajiban-kewajibannya. Wa kun ma'al haq haitsu kana, dan jadilah kamu, hendaklah kamu senantiasa bersama kebenaran, bersama al-haq haitsu kana, dimanapun engkau berada. Yang harus menjadi patokan adalah al-haq. Ini kalau dipahami secara mendalam, banyak maknanya, luas maknanya. Kebenaran tidak ditentukan oleh orangnya. Artinya kalau si fulan ini yang ngomong berarti benar, itu salah. Imam Syafi'i mengatakan, waqud ma'al haq, hendaklah kamu selalu bersama kebenaran, haitsu kana, bagaimanapun dan dimanapun kamu berada. Berarti kebenaran itu harus dipegang, dan kebenaran itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Nabi. Itu yang harus dikedepankan. Wala tastasghiranna ni'amallahi alaik, dan jangan engkau menganggap kecil nikmat-nikmat Allah yang ada bersamamu. Wa in qallat, meskipun mungkin dia sedikit, tapi jangan dianggap sedikit. Karena sebenarnya nikmat Allah itu memang tidak ada yang kecil. Kira-kira kita bisa menggerakkan tangannya ini kecil apa besar itu? Tapi sepertinya kecil. Kaki yang bisa melangkah itu kita anggap kecil, padahal sangat besar. Coba kalau satu saat kaki tidak bisa melangkah, gimana coba? Satu saat kalau mulut sudah nggak bisa ngomong. Satu saat tangan sudah nggak bisa digerakkan. Jadi ada hal-hal yang kadang kita nilai kecil nikmat Allah itu, padahal sesungguhnya hakikatnya adalah besar. Inilah rupanya yang menjadi salah satu dari wasiatnya Imam Syafi'i sebelum dia wafat kepada Imam Al-Muzani. Wala tastasghiranna ni'amallahi 'alaik wa in qallat. Meskipun engkau memandangnya secara zahirnya dianggap kecil, tapi jangan dipandang remeh nikmat Allah. Karena bisa saja dari nikmat yang kecil itulah ternyata menghadirkan sesuatu yang besar dalam kehidupan. Nikmat kecil, sepertinya kecil, tapi yang kecil itulah ternyata yang menghadirkan sesuatu yang besar dalam kehidupan seseorang. Kadang-kadang hanya dengan satu kata, maka Nabi juga mengatakan jangan mengucapkan sesuatu yang barangkali dianggap sedikit, tidak dipedulikan, dianggap kecil persoalannya, ternyata satu kata itulah yang melahirkan fitnah besar di tengah-tengah masyarakat. Dan ada pula di antara ungkapan yang barangkali mungkin sangat sederhana, tapi ternyata itulah yang melahirkan, menghadirkan nikmat Allah yang besar dalam kehidupan. Ketika membahas hal-hal yang seperti itu, di antara para ulama itu memberikan contoh, itu awal hadirnya Sahih Bukhari itu hanya karena ucapan salah seorang dari murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari. Apa kata salah seorang muridnya? Ya Imam, tolong tuliskan untuk kami sebuah kitab yang di dalamnya terhimpun hanya hadis yang sahih. Kata Imam Bukhari, ungkapan itulah yang masuk ke dalam hati saya, dan itulah yang membuat saya untuk mencoba untuk mengumpulkan, dan hadirlah kitab Sahih Bukhari. Hanya karena ungkapan yang tadi itu. Kan ringan ungkapannya kan? Sangat ringan. Ya Imam, tolong tuliskan untuk kami kitab yang di dalamnya hanya ada hadis yang sahih saja. Dan beliau menulisnya.
Bahkan salah satu dari bentuk ikhtiarnya Imam Bukhari dalam menentukan sahihnya hadis itu, ketika dia sudah memastikan sebagai hadis yang sahih dan akan dituliskan ke dalam sebuah kitab, beliau sholat di Raudhah dan setelah sholat memohon kepada Allah bahwa hadis yang ditulisnya ini benar-benar hadis yang sahih. Setelah sholat memohon baru dia tuliskan. Itu yang dilakukan oleh beliau hanya karena ungkapan yang sangat sederhana tadi. Nah, maka jangan merasa kecil atau jangan menganggap remeh nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Wa in qallat wa qabilha bisyukri. Qabilha bisyukri. Ikutkan dengan syukur, balas dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur yang kita jadikan sebagai balasan nikmat yang tadi kecil itu akan melahirkan nikmat-nikmat yang baru berikutnya. Nah, jadi ini penggalan dari wasiat Imam Syafi'i sebelum beliau wafat kepada Imam Al-Muzani. Bahkan wasiat ini kalau ingin didalami barangkali bisa menjadi satu tema untuk satu muhadharah, untuk satu kajian ini. Karena panjang wasiatnya dan dalam maknanya. Disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi semua ini menggambarkan kedekatan beliau dengan Imam Syafi'i. Benar-benar guru utamanya adalah Imam Syafi'i, bahkan sampai saat wafat pun beliau masih mendapatkan ilmu dari Imam Asy-Syafi'i. Ada beberapa orang gurunya yang lain disebutkan di sini seperti Nuaim ibn Hammad, Usbaq ibn Nafi', Abdul Wahab ibn Abdul Majid As-Saqafi, Rauh ibn Ubadah, Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini semua adalah merupakan guru-guru beliau. Dan di antara muridnya adalah, biasanya kalau bicara biografi itu siapa gurunya, siapa muridnya. Maka di antara muridnya adalah wa min talamizihi Al-Imam Abu Bakar ibn Khuzaimah. Ini ulama besar ini, Ibnu Khuzaimah. Bahkan ada kitab hadisnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan beliau punya kitab tauhid, kitab tauhid. Yang kalau seandainya kitab tauhid itu kita baca, itu benar-benar menggambarkan aqidatu ulama salaf. Akidah ulama-ulama salaf terdahulu yang diyakini oleh para sahabat, yang diambilnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat terang sekali dalil-dalil yang ada, hadis-hadis Nabi, bagaimana keyakinan-keyakinan ulama salaf dulu tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, bagaimana mereka mengambil dan mengimani ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran. Imam Ibnu Khuzaimah itu membahas dalam kitab tauhid yang tadi itu. Jadi kalau seandainya ingin mengambil akidah yang benar, ambil dari referensi-referensi yang mu'tabar. Yang salah satu dari referensi mu'tabar adalah kitab tauhid yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah, dan beliau adalah salah satu dari murid Imam Al-Muzani. Bahkan di sini juga dikatakan wa bnu ukhtihi, yang tadi itu anak dari saudara perempuannya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Itu dimasukkan di sini salah satu dari talamiz, salah satu dari muridnya Imam Al-Muzani. Al-Hafiz Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji juga merupakan murid dari beliau. Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi juga salah satu dari murid-muridnya. Jadi ulama besar melahirkan ulama besar, karena dia juga belajar dari ulama yang besar. Orang-orang seperti inilah yang pantas untuk dijadikan panduan di dalam mendapatkan ilmu, apalagi dalam persoalan akidah, persoalan tauhid, karena banyaknya bermunculan penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan akidah, karena mereka punya metode yang berbeda dalam memahami Allah atau dalam memahami ayat-ayat sifat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik,
kita tengok sanaul ulama alaih. Bagaimana pujian para ulama terhadap Imam Al-Muzani. Apresiasi para ulama. Kalau kita bicara biografi, itu poin ini tidak boleh tinggal ini. Seringkas-ringkasnya biografi selalu diikutkan dengan sanaul ulama. Pujian para ulama. Pujian para ulama itulah yang membuktikan kalau dia orang yang besar, orang berilmu. Tapi kalau tidak ada yang muji-mujinya, berarti jangan-jangan dia tidak seperti itu. Kita kan tidak ada yang muji-muji kan, memang tidak pantas untuk dipuji. Tidak ada yang pantas dipuji. Tapi seperti Al-Muzani, yang keluar dari para ulama itu pujian-pujian semua. Apa di antara contohnya? Ada salah seorang ulama namanya Ibnu Yunus. Qala Ibnu Yunus wa huwa min ashabis Syafi'i. Ibnu Yunus ini juga adalah merupakan salah satu dari sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i. Kata beliau, kanat lahu ibadatun wa fadl. Imam Al-Muzani itu adalah orang yang sangat terkenal dalam ibadah dan kemuliaannya. Siqatun fil hadis. Siqatun fil hadis. Beliau adalah orang yang terpercaya dalam hadis. Berarti bukan hanya persoalan fikih, bukan hanya persoalan tauhid, tapi fil hadis. La yakhtalifu fi hadzikun min ahli al-fiqh. Tidak berbeda pandangan orang tentang dia. Pokoknya satu, dia adalah orang yang ahli ibadah, punya keutamaan dan siqah. Wa kana ahad az-zuhad fid dunya. Adalah Imam Al-Muzani itu salah seorang dari orang yang zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia berarti orang yang mengambil dunia secukupnya. Tidak ingin berlebih-lebihan dalam persoalan dunia. Wa kana min khairi khalqillah. Dan adalah Imam Syafi'i itu salah satu dari makhluk Allah yang terbaik. Salah satu dari makhluk Allah khairi khalqillah. Di situ ada kata min. Dalam ilmu nahwu itu min itu namanya lit tab'id, menunjukkan sebahagian atau di antara. Maka beliau adalah di antara makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Apa kata Amr ibn Uthman al-Makki tentang beliau? Ma ra'aitu ahadan minal muta'abbidina fi kasrati man laqitu minhum bi Makkah. Saya tidak melihat seseorang dari orang-orang yang ahli ibadah yang sebanyak itu yang saya lihat yang ada di Mekah, baik yang bermukim ataupun orang yang datang. Wala fi man laqitu bisyam, dan tidak pula saya tengok orang-orang yang ada di Syam dan yang sekitarnya asyadda istihadan minal Muzani, orang yang istihadnya lebih kuat daripada Imam Al-Muzani. Jadi beliau sedang membandingkan dengan ulama-ulama yang tentu saja yang semasa dengan dia. Saya tidak melihat, katanya, orang-orang yang ahli ibadah yang saya tengok yang ada di Mekah, yang ada di Syam, yang ada di Iskandaria. Iskandaria adalah Mesir. Asyadda istihadan minal Muzani, yang lebih kuat, lebih kokoh istihadnya daripada Imam Al-Muzani. Wala adwa ma'alal ibadah minhu, dan tidak pula saya tengok orang yang paling lama dalam beribadahnya melainkan melebihi Imam Al-Muzani. Wala ra'aitu ahadan asyadda ta'ziman lil ilmi wa ahli, tidak pula saya tengok orang yang lebih kuat pengagungannya terhadap ilmu dan ahli ilmu melebihi Imam Syafi'i. Berarti disematkan kepada Al-Muzani ini oleh beliau semua sisi-sisi kebaikan. Wa kana min asyaddin nasi ala nafsi fil wara, adalah orang yang sangat wara. Wa ausa'i fi zalika 'alan nas, tapi dia bisa untuk dirinya dia sangat wara, tapi dia sangat berlapang-lapang dengan orang, dengan manusia yang lain. Wa kana yaqul ana khuluqun min akhlaqis Syafi'i. Dan Al-Muzani, kata Amr ibn Uthman, Al-Muzani pernah mengatakan, ana khuluqun min akhlaqis Syafi'i,
Saya ini adalah gambaran dari akhlaknya Imam Syafi'i. Jadi kalau mau Imam Syafi'i tengoklah Al-Muzani. Ungkapan ini dapat kita pastikan bahwa semua akidah yang ada dalam kitab ini dipastikan itu yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Karena dia sendiri mengatakan, ana khuluqun min akhlaqi asy-Syafi'i. Ada ungkapan dari Abu Sa'id Ibnu As-Sukkari, ra'aitul Muzani wa ma ra'aitu a'bada lillahi minhu. Saya memandang kepada Imam Al-Muzani dan saya tidak melihatnya kecuali orang yang paling beribadah kepada Allah. Tidak ada orang lain yang saya tengok yang seperti dia. Wala atqana lil fiqhi minhu. Dan tidak pula saya tengok ada orang yang lebih mutkin dalam fikih, berarti lebih kuat, lebih kokoh dalam fikih melebihi Imam Al-Muzani. Ibnu Abdul Bar mengatakan kana a'lama ashabis Syafi'i bin nazar. Al-Muzani adalah a'lama ashabis Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i yang paling ahli bin nazar. Nazar itu dalam menganalisa, dalam berargumentasi, dalam menyimpulkan sesuatu. Daqiqal fahmi wal fitnah, pahamnya sangat dalam dan sangat cerdas. Intasharat kutubuhu wa mukhtasaratu ila aqtaril ardi syarqan wa gharban. Kitab-kitabnya, mukhtasar-mukhtasarnya sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia ini, syarqan wa gharban, timur dan barat. Imam Syafi'i punya kitab yang banyak juga, dan bahkan dia punya kitab mukhtasar, yang kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i lalu dia ringkas. Kayak Mukhtasar Al-Um, ada kitab Al-Muzani. Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um lalu dia ringkas. Itu namanya mukhtasar. Jadi meringkas apa yang ditulis oleh gurunya, oleh imamnya. Kitab-kitabnya itu sudah menyebar ke timur, ke barat, itu semua sudah ada. Wa kana taqiyan wara'an. Beliau adalah orang yang sangat bertakwa, wara' dayyinan, taat beragama, saburan alal iqlali wa taqassub. Dia adalah sangat sabar, dan kondisi-kondisi ketika mendapatkan sesuatu yang sedikit dari Allah itu membuat dia tetap sabar. Apalagi diwasiatkan pula oleh Imam Syafi'i, jangan menganggap sedikit nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena pada hakikatnya memang nikmat Allah itu enggak boleh dipandang kecil. Bagi kita itu sangatlah berarti, sangatlah besar. Ini beberapa pujian yang semuanya menggambarkan betapa Imam Al-Muzani adalah ulama besar yang pantas untuk kita jadikan guru, pantas untuk kita ambil ilmunya, wabil khusus persoalan akidah yang akan kita baca insyaallah dalam kitab ini, karena beliau mengambilnya dari Imam Asy-Syafi'i. Beberapa kitabnya ada Ahkamul Quran, At-Targhib fil Ilmi, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Mabsut fil Furu', Al-Mukhtasar Al-Kabir, Mukhtasar Al-Mukhtasar. Itu semua adalah karya beliau yang kita pun tak pernah nengok, tak enggak. Saya enggak berapa kitab yang pernah saya tengok ini dari yang disebutkan tadi itu. Karena ada di antara buku-bukunya para ulama yang kadang masih makhtutat, masih manuskrip. Itu kerja penuntut ilmu hari ini dijadikan sebagai risalah, apakah disertasi. Kalau di Timur Tengah, disertasi itu cenderung untuk mentahkik, walaupun tidak semua, tapi cenderung untuk mentahkik makhtutat itu. Karena besar manfaatnya. Bisa dibaca secara luas. Dijadikan itu sebagai cara untuk menghidupkan tradisi akademi ilmiah yang memang harus dihidupkan terus. Karena dengan cara itu kita bisa membaca karya para ulama-ulama terdahulu yang tersimpan di berbagai perpustakaan di dunia. Tidak pula tersimpannya di negara-negara Islam itu. Itu banyak buku-buku para ulama itu adanya di perpustakaan di Spanyol, manuskrip itu.
ada di sana. Kalau ingin berarti harus datang ke sana untuk mengambilnya. Karena banyak sekali yang sampai ke kita itu belum seberapa. Coba kira-kira menurut Bapak kitab tafsir itu ada berapa kira-kira? Kitab tafsir yang pernah ditulis oleh para ulama. Itu semuanya lebih kurang 4.300 kitab tafsir. Ada yang sebahagian sudah menjadi kitab ditahqiq bisa kita baca. Tapi masih banyak yang dalam bentuk manuskrip. Masih dalam bentuk tulisan tangan para ulama dulu. Belum dibukukan. Nah, kalau kita tanya diri kita umpamanya, dari yang sejumlah itu, berapa yang kita tahu? Dari yang kita tahu itu, tahu namanya jadilah. Tahu kita namanya. Dari yang kita tahu nama itu, berapa pula yang pernah nampak langsung, pernah kita tengok? Dari yang pernah kita tengok itu, berapa pula yang sudah pernah kita baca? Dari yang pernah kita baca itu, berapa pula yang baru selesai kita baca semuanya? Jadi kalau cara itu kita bandingkan, berarti pengetahuan tafsir kita seperti apa kira-kira itu? Dari yang pernah dibaca itu, berapa yang sudah kita pahami? Nah, jadi 4.300 lebih kurang kitab tafsir. Bukan jumlah jilidnya itu, judulnya. Ulama ini nulis satu ini nulis satu. Mungkin saja satu judul itu bisa 10 jilid. Itu tafsir At-Tabari. Berapa jilid itu? Banyak sekali. Al-Qurtubi. Karena itu masih banyak sebenarnya buku-buku para ulama yang perlu dikhidmat, perlu diperhatikan oleh generasi Islam supaya muncul, hidup kembali ilmu mereka bisa dikembangkan pada masa kita sekarang ini. Nah, salah satu dari buku beliau adalah Syarhus Sunnah. Ini dia. Salah satu dari bukunya Imam Al-Muzani adalah Syarhus Sunnah. Ini akan kita baca insyaallah, akan kita ambil tauhid atau akidah yang ada di dalamnya. Terakhir dijelaskan di sini sejarah kenapa ditulis Syarhus Sunnah itu. Kenapa beliau menulis kitab Syarhus Sunnah. Wa sababu ta'lifi hadzal kitab, sebab ditulisnya kitab ini seperti yang dikatakan oleh Ali ibnu Abdullah Al-Hulwani. Ada ulama pada masa dulu namanya Ali ibnu Abdullah Al-Hulwani. Qala, beliau berkata, kuntu bi Tarablus al-Maghrib. Saya pernah ketika saya berada di Trablus. Trablus itu Tripoli, Libya. Sini dikatakan Maghrib karena istilah Maghrib dulu beda dari istilah Maghrib sekarang. Kalau istilah Maghrib sekarang itu Maroko, khusus untuk Maroko. Tapi kalau dulu disebut Maghrib itu Al-Maghribul Kabir, masuk Maroko, Libya, Mauritania, bahkan Isbilia Spanyol itu Isbania itu bagian dari Maghribul Kabir. Islam bagian barat. Maka ketika saya di Trablus Maghrib, nah ini maksudnya Maghribul Kabir, Tripoli. Fadzakartu ana wa ashabul lana as-sunnah. Kami menyebut-nyebut tentang saya dan sahabat-sahabat saya bincang-bincang tentang sunnah. Ila an zakarna Aba Ibrahim Al-Muzani. Sampailah cerita kami kepada sosok yang namanya Abu Ibrahim Al-Muzani. Kira-kira dari sisi itu Al-Muzani ini orang yang sudah terkenal atau enggak? Pasti terkenal, kan sudah jadi perbincangan nih. Ali ibnu Abdullah Al-Hulwani, dia sama kawan-kawannya bicara tentang sunnah, sampai pada akhirnya kami bercerita menyebut nama Abu Ibrahim Al-Muzani. Faqala ba'du ashabina, sebagian dari sahabat-sahabat kami berkata, balagani annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indahu.
kata sebagian yang tadi itu, sampai informasinya kepada saya kalau Imam Al-Muzani itu yatakallamu fil Quran. Dia mulai berbicara tentang Quran dengan hal-hal yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu kalam. Yatakallam fil Quran. Berarti ini Quran ini begini, kalau ilmu ahlul kalam mengatakan Quran adalah makhluk, sampai informasi ke saya kalau Muzani juga ikut-ikutan memperbincangkan itu dan seolah-olah dia juga meyakini hal yang sama. Wa zakara akhar annahu yaqulu. Ada sebagian yang lain mengatakan oh iya dia ngomongnya seperti itu gitu. Ila an ijtama'a ma'ana qaumun akharun, sampai berkumpul orang sangat banyak sekali. Dan ada semacam anggapan atau dugaan-dugaan bahwa Imam Al-Muzani ketika bicara tentang Al-Qur'an itu sudah terpengaruhi oleh ilmu kalam. Fakatabna ilaihi kitaban. Nah, ini dia. Kami tulislah sebuah surat, kami kirimkan kepada Al-Muzani. Jadi karena sudah banyak orang memperbincangkan, Muzani ngomongnya begini, ya takallamu fil Quran. Kami kirimkan surat kepada beliau. Nuridu an nasta'lima minhu. Kami ingin mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi keyakinan Imam Al-Muzani. Fakataba ilaina syarhas sunnah. Maka beliau tulislah kepada kami, berarti beliau jawab surat kami tadi dengan menulis surat juga. Fakataba ilaina, dan diberinya nama syarhus sunnah. Diberi nama syarhus sunnah. Beliau bicara mensarahkan sunnah. Ini sunnah di sini bukan berarti sunnah dalam artian sunnah yang dimaksud sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama, ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam agama. Maka beliau menjelaskan syarhus sunnah tentang qadar, tentang masalah qadar, tentang al-irja, keyakinan orang murji'ah, wal Quran, tentang Quran, apa itu Al-Quran, wal ba'as, hari berbangkit, wan nusur, wal mawazin, nanti ada hisab, ada timbangan, ada mizan. Lalu itulah isi dari surat tadi. Wasaqa hazil aqidatul mubarakah takriran li aqidatis salaf. Maka beliau tuliskanlah di dalam kitab itu akidah-akidah yang diberkahi untuk memastikan bahwa inilah akidahnya salaf, waliyadfa'a an nafsihi ma usyi'a anhu, dan untuk menolak dugaan-dugaan buruk terhadap dirinya yang telah menyebar bahwa Muzani menyelisihi akidahnya ulama salaf. Oleh karena itu, kitab Syarhus Sunnah itu merupakan jawaban dari seorang yang namanya Al-Muzani ketika perbincangan di Trablus, Tripoli, ada dugaan-dugaan bahwa Imam Al-Muzani itu telah terjebak oleh pemikiran-pemikiran kalam dalam persoalan akidah. Nah, jadilah jawaban beliau itu menjadi sebuah buku. Ini juga adalah bukti keberkahannya waktu para ulama dulu. Ulama-ulama dulu punya keberkahan waktu yang luar biasa. Sama dengan Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, itu juga hanya karena satu pertanyaan dia buat satu buku. Yang satu buku itu dipelajari 2 tahun di Arab Saudi. Ada di antara seorang pemuda bertanya, ya Imam, tolong tuliskan untuk kami sebuah akidah, gimana cara kami memahami akidah? Dari wasit, rajulun min wasit. Maka muncullah akidah wasitiyah. Itu dipelajari 2 tahun di Madinah. Dia tulis dari maghrib sampai isya. Jadi jawabannya itu duduk dia dari maghrib sampai isya nulis. Sekarang dipelajari oleh pelajar-pelajar Islam bisa sampai 2 tahun. Itu menunjukkan keberkahan waktu mereka. Ini Syarhus Sunnah hanya menjawab kekeliruan yang tadi itu. Ada orang mulai menduga-duga Al-Muzani kayaknya udah terpengaruh pula nih sama ilmu kalam. Maka kami kirim surat untuk memastikan iya enggak. Dijawabnya
Ini akan kita pelajari nih, insya Allah. Berarti buku ini adalah benar-benar buku yang takriran li aqidatis salaf. Inilah yang diyakini oleh ulama salaf dulu. Kalau ada orang yang bertentangan dengan isinya, berarti bertentangan dengan akidah salaf. Bagaimana beliau berbicara tentang Al-Quran? Apa Quran itu kalamullah atau Quran itu makhluk? Ada, diberikan penjelasan. Dijelaskan, dia menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas, tetapi dijelaskan dengan panjang lebar oleh ulama-ulama yang lain. Jadi ikhwatifillah, ini mungkin yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini, sekilas tentang Imam Al-Muzani dan kenapa Syarhus Sunnah ini hadir, ternyata merupakan jawaban dari surat yang dikirim oleh Ali ibn Abdullah Al-Hulwani untuk memastikan apakah beliau sudah terpengaruh pula oleh ilmu kalam atau tidak. Ternyata jawabannya tidak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah, insyaallah, mengambil faedah yang banyak dari apa yang beliau tulis, khususnya untuk mengokohkan akidah dan keyakinan kita. Biar tidak gampang kita tertipu oleh ada upaya-upaya untuk taskik, upaya-upaya untuk membuat kita menjadi ragu dengan apa yang diyakini oleh sahabat-sahabat dulu. Bahkan ada pula yang mengaku-ngaku bahwa yang diyakini oleh ahlul kalam itu dalam mentakwil itulah akidah Nabi, itulah akidah sahabat. Ini asal ngomong aja nih orang-orang seperti ini. Padahal mereka tidak akan bisa membuktikan satu pun. Ketika kita ambil contoh, dan kan sudah sering kita berikan penjelasan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ditakwilkanlah istawa itu jadi istaula. Ingin dianggap itu akidah Nabi, akidah para sahabat, mustahil. Karena tidak akan ada buktinya. Sebab Nabi mengimani bahwa Allah istawa 'alal arsy tanpa sedikit pun mentakwilnya, dan sekaligus tidak pula menyerupakannya, tidak pula mentasbihkan, meyakini dengan sesuatu yang hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan wajah dinisbatkan kepada Allah, adakah Nabi merubah-rubah makna wajah? Tidak. Sekarang ada pula orang yang ingin mengatakan wajah itu bukan wajah, tidak pantas bagi Allah wajah, karena yang dia bayangkan adalah wajah makhluk. Padahal yang ulama salaf dulu, wajhun yaliku, yang layak bijalali Allah Azza wa Jalla, yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan pernah ada serupanya, perumpamaannya, karena itu hanya untuk Allah. Ada pula yang ingin mengatakan kita tidak tahu arti kata wajah itu harus diserahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu artinya. Kira-kira Nabi ketika menerima itu atau menyebut wajah Allah, tidak tahukah Nabi arti kata wajah? Mungkinkah orang Arab tidak mengerti kata wajah artinya? Tidak mungkin. Pasti ada artinya, karena Quran itu sudah jelas. Yang harus diserahkan kepada Allah itu bukan arti katanya, tetapi seperti apa wajahnya, bentuknya kayak apa, itu yang diserahkan kepada Allah. Karena Nabi memang Nabi tidak menyampaikan. Tapi yakinkah Nabi bahwa ada? Iya. Karena doa Nabi berulang-ulang tentang itu. Ya Allah, izinkan saya nanti di akhirat kelak memandang, melihat kepada wajahmu yang mulia. Terus tidak ada arti kata wajah di sini? Mustahil. Oleh karena itu, kalau ingin ditafwid juga, bukan tafwid arti katanya, tapi tafwidul kaifiyah. Caranya, bentuknya, seperti apa, itu hanya Allah yang tahu. Begitu juga dengan tangan.
Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Imanilah itu. Karena Allah yang bilang, dia yang menisbatkan itu pada dirinya. Tapi jangan sekali-kali mentasbih, menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Dan jangan pula dianggap bahwa yadun itu tidak tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya berarti tidak boleh diterjemahkan. Oleh karena itu, yang kita tidak tahu bukan arti kata. Kalau arti kata kita tidak tahu, berarti berapa banyak nanti ayat-ayat Al-Quran yang masih ngambang, yang tidak diketahui. Padahal Nabi kita sudah sempurna di dalam menyampaikan Islam. Maka sekali lagi, yang tidak diketahui bukanlah arti katanya, tetapi bentuknya seperti apa, serupa apa, itu jangan coba-coba untuk dicari tahu, karena tidak akan punya jawabannya. Kalau dicari tahu juga, pada ujungnya akan menolak. Nah, itulah orang-orang yang menolak itu. Oh, ini tidak tangan nih, mustahil Allah punya tangan, karena yang terbayang oleh dia adalah makhluk. Oh, ini tidak wajah nih, mustahil punya wajah, karena seolah-olah sama dengan makhluk. Maka orang-orang yang menolak itulah yang sebenarnya yang di pikirannya sudah diawali oleh penyerupaan Allah terhadap makhluk, dan itu salah besar. Ya, maka Imam Al-Muzani memastikan bahwa isi dari kitab ini takriran li aqidatis salaf, untuk mendudukkan betul inilah akidah ulama salaf, dan sekaligus untuk membela dirinya karena sudah menyebar isu-isu bahwa dia terpengaruh oleh ilmu kalam. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Sekira ini mungkin yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis. Besok kita sudah bisa mulai masuk kepada nas yang ada dalam Syarhus Sunnah insyaallah. Semoga dimudahkan Allah. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Fadhil. Imam Ahmad salah satu dari imam mazhab yang 4, dan kemarin kita sudah mengatakan bahwa imam yang 4 itu punya akidah yang sama. Imam Ahmad juga berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Berarti satu masa, karena dia juga merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Cuma di sini tidak digambarkan hubungan dia dengan Imam Ahmad, tapi kalau secara zahir dari sisi sejarah berarti mereka adalah hidup satu masa. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah, bisa membuat kita mendapatkan ilmu, dan semoga Allah memberikan kita semangat untuk bertahan di atas ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara